Сейчас у нас в работе. Вот работа у нас есть. Kami sedang mempunyai perkiraan lokal yang telah kami setujui. Ada yang tertutup, belum selesai, sudah tidak menarik minat kita lagi. Totalnya ada 1,5 miliar diantaranya. Terlebih lagi, 1,7, 1,8 miliar. Сейчас у нас Sekarang kami telah menandatangani 62 perkiraan lokal dengan jumlah total 704.668.073 rubel dan 28 kopek. Pengerjaan perkiraan lokal sebesar 231.739.409 rubel 25 kopek telah selesai. Saya salah sebelumnya 22 kopek, tapi ini 25 kopek yang masih harus dibayar. Menurut perkiraan lokal ini adalah 272.612.112 rubel 16 kopek. Ini adalah pekerjaan yang harus kami bayar setelah selesai. Но есть у нас еще Namun kami juga memiliki perhitungan perkiraan lokal yang pengerjaannya belum dilakukan. Mengapa? Karena apa yang dikatakan Alexander tadi, kami mulai menghitung perkiraan. Menghitungnya terlebih dahulu. Setelah sebulan sama sekali tidak relevan, sehingga saya perlu menghitungnya lagi. надо по-новому считать. Oleh karena itu, tidak ada gunanya melakukan hal ini. Тем не менее, оценивая Namun demikian, dilihat dari kesamaan pekerjaan yang dilakukan, kami belum menyelesaikan lantai produksi ketiga dan sumbu 16 hingga 23, tempat rumah tangga, utilitas, tempat administrasi, berada untuk layanan pasukan, penjualan, dan sebagainya. Untuk sumbu ini kami belum melakukan pekerjaan finishing apapun di sana dan hal-hal lain belum selesai. Ditambah lagi kita juga mempunyai pekerjaan seperti memasang layar penyerap kebisingan di sekitar unit aset. Kami memiliki pagar penghalang kebisingan antara situs kami dan kebun. Sekarang kami membahas bagaimana ia seharusnya terjadi. Kami melihat tahap desain dan apa yang ditunjukkan di sana. Dan bagaimana memastikannya kita menemukan solusinya. Karena pada tahap dan pada dokumentasi kerja terdapat beberapa perbedaan. мы смотрим стадию П, проектную стадию. Sekarang kami menyadarkan mereka untuk membuat perkiraan lebih lanjut. В стадии П и в рабочей документации это есть. Вот Total чувство для того, чтобы pada hari ini untuk menyelesaikan pekerjaan ini perlu, tetapi ini bukan angka absolut. Saya tidak bisa mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya. это Ini adalah angka perkiraan saja, не утверждать, что будет дальше, но yaitu 742.612.112 rubel 16 kopek. ну, есть еще суммы, которые потребуются. Dan ada juga sejumlah uang yang akan diperlukan ketika kita membuat kesimpulan tentang selesainya konstruksi. Beberapa kekurangan akan dihilangkan di suatu tempat. Pembayaran kepada karyawan gedung. Kami perlu mendapatkan izin untuk mengoperasikannya sehingga kita dapat mulai bekerja. Есть другие цифры. Вы, наверное, наблюдали, Ini angkanya, masih ada angka lainnya. Anda mungkin pernah melihat betapa dinamisnya pekerjaan ini akhir-akhir ini. Mengapa ia berjalan lancar? Karena kalian berinvestasi. Semua pekerjaan sepenuhnya berhubungan langsung dengan laju investasi. Kalau ada dana bisa mengundang hingga 700 orang ke sana. Tetapi kami harus membayar semua ini. Tidak ada seorang pun yang akan bekerja tanpa uang. Oleh karena itu, seberapa cepat pekerjaan akan selesai? Seberapa cepat kami akan mengoperasikan fasilitas tersebut, rekan-rekan, tergantung pada kalian.
Anda dapat menghitung ulang 10, 20, 30 kali membuat segala macam perkiraan. Tetapi ini hanya perkiraan. Dan apa yang terjadi terwujud Anda lihat di rekamannya. Apalagi yang akan terjadi. Kami memiliki beberapa langkah ke depan yang masih tersisa dalam proyek ini hingga aktivitas ekonomi normal dimulai. Yang pertama adalah menyelesaikan konstruksi, mendapatkan kesimpulan tentang penyelesaian konstruksi. Yang kedua adalah mendapatkan izin untuk mengoperasikannya. Ketiga, mendaftarkan kepemilikan tanah. Keempat, memasukkan semuanya ke saldo. Kelima, melakukan penilaian terhadap aset berwujud dan tidak berwujud. Keenam, melakukan korporatisasi. Ketujuh, mengalihkan saham Solar Group kepada investor yang berinvestasi. Seseorang akan meninggalkan bagian dari sahamnya dalam manajemen Solar Group. Dan bagian yang seharusnya diberikan akan diberikan. Inilah tahapannya. Tahapan apa saja yang kita ketahui? Apa yang bisa kita ketahui? Hal inilah yang sedang kami terapkan saat ini. Pada webinar terakhir kami mengatakan bahwa ini adalah 62 perkiraan lokal. Ini bisa saya tunjukkan supaya tidak terpantul, ada lembaran kertas dan gambar. Dan kami berbicara tentang jumlah dalam perkiraan lokal. 704.668.073 rubel 22 kopek. Ini dari webinar terakhir. Ada 272.612.112 rubel dan tersisa 16 kopek yang harus dibayar. Inilah yang bisa saya katakan. Mengapa? Karena itu telah dihitung. Bagaimana kalau hari ini? Namun hari ini situasinya berbeda. Mari kita ingat dulu 704 juta sekarang menjadi 686.632.700 rubel dan kopek. Pekerjaan perhitungan ini selesai dalam jumlah 232.617.540 rubel 33 kopek dan jumlahnya 231 juta dulu. Jumlahnya sudah berubah dan jumlah 704 berubah menjadi 686 juta. Perhitungan dan perkiraan terus berlanjut. Semua ini dinamis. Seminggu telah berlalu, jumlahnya telah berubah. Ini yang nyata telah diperhitungkan dan yang masih dalam perkiraan yang perlu kita hitung dan perlu menarik dana lebih banyak adalah sekitar 470 juta. Namun kami belum menghitungnya dan belum ada satupun perkiraan lokal berdasarkan jumlah ini yang dibuat. Karena kami hanya memiliki beberapa perkiraan lokal yang baru-baru ini kami setujui dan sertakan dalam daftar ini. Tetapi saya juga dapat mengatakan bahwa besok atau hari Senin gambaran ini akan berubah. Ini adalah proses yang dinamis dan tidak tinggal diam. Dan ketika kita berbicara tentang hasil apa yang telah dicapai, hasil tersebut dicapai berkat peningkatan penerimaan dana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ke rekening giro Sovelmash. Hal ini memungkinkan untuk mengintensifkan pekerjaan, hampir menyelesaikan pekerjaan pada jaringan teknik eksternal, lanskap wilayah, persiapan menghadapi musim dingin, dan koneksi ke panas. Sekarang persoalan penyambungan ke panas bukan lagi secara de facto, tetapi de jure, terletak pada bidang dokumentasi. Ada prosedur tertentu, kami terlibat dalam prosedur ini. Dan tidak setiap prosedur ini memiliki nilai detik tertentu. Nilai waktu pelaksanaannya.
Oleh karena itu, kapan kita akan sampai pada kesimpulan penyelesaian pembangunan? Saya tidak tahu, karena saya tidak tahu berapa jumlah yang akan ditransfer ke rekening giro. Ada dua cara, menerima sebanyak yang diterima atau menulis semacam program, berapa banyak yang harus diterima setiap bulan. Saya tidak bisa menulis program seperti itu karena saya tidak terlibat dalam penggalangan dana. Saya punya pekerjaan lain. Jika Anda dan saya mulai menyetujui jumlah tertentu setiap bulan, ini berarti ada yang tahu berapa banyak uang yang akan disumbangkan investor. Saya tidak akan mengambil tanggung jawab seperti itu pada diri saya sendiri, karena nilai ini bukanlah sebuah konstanta. Ya, itu mungkin berdasarkan statistik. Dulu saya tinggal di kota saya. Saya pernah membuat perkiraan untuk pembangunan gedung krematorium dan mengusulkan untuk membangunnya. Mereka memberitahu saya tidak ada cukup mayat agar gedung ini berfungsi dengan baik. Saya katakan, teman-teman, tunggu, nanti akan ada cukup banyak. Sekarang mereka setuju sama saya. Oke, ini tentang hal-hal yang menyedihkan. Tetapi tetap saja, namun berapa kemungkinannya? Tidak tahu. Karena kalau uang masuk dalam jumlah 90-60 juta, bisa dibilang kuartal pertama atau kedua. Ada satu nuansa lagi. Banyak hal akan bergantung pada seberapa hati-hati dan kompeten dokumen tersebut disiapkan. Karena 36 folder dokumen tidak mudah untuk dipersiapkan. Hal ini sudah kami lakukan dan sudah dilakukan sejak lama. Mulai dari suara angin pada triplek dan lain sebagainya, radiasi termal bangunan, pembayaran emisi ke atmosfer selama konstruksi, semua sudah dibayar, selesai, sertifikat sudah diajukan. Pembuangan tanah, semua kupon diajukan. Pelacak di mana dan di mana diambil, dibuat oleh router. Pembuangan beton bertulang tanah, semuanya dihitung dan dimasukkan ke dalam folder. Ini semua sudah kita lakukan. Sudah lama kita lakukan. Kita persiapkan. Tetapi, saya berulang kali bertanya kepada subjek lain berapa lama waktu yang mereka perlukan, khususnya untuk pendaftaran. Bagi yang paling lalai asal-asalan yang memiliki uang pemerintah sampai 12 bulan. Ini adalah kesimpulan tentang penyelesaian konstruksi. Mereka menggajukannya dan terus mengembalikan. Lalu menggajukannya dan terus mengembalikan. Saya pikir ini tidak cocok untuk kita. Sama sekali tidak cocok untuk kita. Dan pelaksanaan kesimpulan selesainya pembangunan harus diselesaikan secepatnya sesuai dengan kartu hijau. Ingat, kami punya kartu hijau. Saya menerbitkannya. Itu ada di situs web di suatu tempat, kan? Tenggat waktu ini ditunjukkan di sana dan saya berharap kami akan memenuhi tenggat waktu tersebut. Ini harapan saya, bukan berarti kita akan memenuhinya. Kami kemudian dapat melanjutkan dengan izin hunian. Namun biasanya proses ini berjalan lebih cepat. Dan ini jumlah yang kita bahas pada webinar kemarin yang sudah disesuaikan dengan hari ini, yaitu 742 juta. Ini mencakup semua pekerjaan sampai kesimpulan penyelesaian konstruksi diterima. Namun, tidak diperlukan pada saat kesimpulan diterima. Karena
ini sudah merupakan pendaftaran de jure, tetapi harus diselesaikan secara de facto. Dan ketika kami menyelesaikan pembangunannya, agar kami memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ini, jumlah ini harus diterima. Получено.